Aku mau lihat tangan-tangan yang siap memuji Tuhan siang hari ini. Boleh lambaikan tangannya. Aku mau dan kita semua bangkit berdiri. Boleh kasih tos kanan kirinya kali ya, bilang Happy Sunday. Sama-sama kita memuji Tuhan yuk. Yang siap memuji Tuhan boleh sama-sama tepuk tangan kita. Mari nyatakan pujian ini sama. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, guru batu keselamatanku. Sambil angkat tanganmu nyatakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, guru batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Mari dengan segenap iman menyatakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Mari sambil angkat kedua tanganmu nyatakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, come on to PM nyanyikan, di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa ya Tuhan, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi ya, sama-sama nyatakan. Engkau yang termulia di bumi di surga, Engkau termasyhur ya Tuhan, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam
GP masih siap untuk menyembah Tuhan? Amin. Boleh lambaikan tangan yang masih siap? Come on. Mari tepuk tangan di atas kepala, come on. Kita nyanyikan bareng-bareng yuk, come on. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. Come on. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Come on. Love is holding on. We won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on. We won't let go. I feel it breaking out like an echo. Echo in my soul. Oh, See, in every season, you keep repeating promises to me. Whoa, now there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind goes, when my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Say I'm not giving up. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Go. Your love is holding on. He won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on. He won't let go. I feel it breaking out like an echo. Echo in my soul. Sit up. Soul. In my soul. Cuma tuh biar. When my mind says I'm not. Angkat tangan kita bareng-bareng coba. You're enough for me. Katakan I'm not giving up on you guys. I decided I'm not giving up. You won't give up, you won't give up. You won't give up on me. Your love is holding on, we won't let go. Woo! Feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, we won't let go. Feel it breaking out, breaking out. Hey, your love is holding on, we won't let go. Feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, we won't let go. Feel it breaking out like an echo. Echo in my soul. In my soul. Ini tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Shalom 2PM, berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang hebat, amin. Amin. Nah, saya mau mengajak kita kasih applause kalau di sini ada yang baru pertama kali hadir. Ada di sini yang baru pertama kali hadir, jangan malu, jangan sungkan, lambaikan tangan. Ada di situ. Kita kasih warm welcome teman-teman semua. Nah, kita punya tugas yang berat, saudara. Ya, minggu depan saya ajak kita semua untuk ajak orang-orang, teman-teman, keluarga untuk datang ke tempat ini ya. Nah, sebelum kita duduk, ada satu budaya, culture seperti biasa. Hari ini kita akan dilayani sama teman saya. He's a very great man, full heart, full energy di gerejanya, dan juga full heart, full professional, impactful di marketplace. Kita akan diberkati sama Pastor Juan Lesmana, give him a big hand. Ya, silakan duduk saudara. Amin. Nah, hari ini agak spesial, kita akan lihat satu video testimoni
dari salah satu jemaat di sini, saudara. Yuk, mari kita lihat video testimoni yang memberkati. Halo semua, kenalin nama aku Erik. Aku mau share sedikit kebaikan Tuhan di hidup aku. Jadi aku terberkati sekali dari khotbahnya Pastor Randy kurang lebih 2 minggu yang lalu. Pastor Randy khotbah sharing tentang gimana caranya kita menjadi orang yang excellent dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dalam segala aspek lah. Kita harus menjadi orang yang excellent. Khotbah tersebut aku belajar kalau kita harus punya semangat untuk memberikan yang terbaik. Jadi kita nggak boleh perhitungan, kita nggak boleh pilih-pilih pekerjaan gitu ya. Nah setelah itu aku juga belajar untuk kita perhatiin detail-detail kecil di pekerjaan kita. Dan yang terakhir, coba buat kasih lebih dari value yang diminta sama kita. Jadi misalkan kita diminta untuk berlari 1 mile, kita kasih 2 mile. Kita coba kasih lebih as a value gitu loh. Nah, aku coba implementasikan sharing itu, aku coba kasih yang terbaik, aku coba do excellent di pekerjaan-pekerjaan aku, di project-project aku, dan pada akhirnya beberapa project aku akhir-akhir ini, klien seneng banget dengan hasilnya, dan klien juga satisfy banget lah dengan hasilnya, dan mereka bahkan mau buat repeat order lagi, dan mereka mau juga buat referalin diri aku as a production house ke teman-teman mereka, ke kerabat-kerabat mereka, ke partner bisnis mereka. Dan aku percaya kalau itu adalah rencananya Tuhan gitu. Nah, aku mau encourage teman-teman, jangan patah semangat, tetap kasih yang terbaik di pekerjaannya teman-teman, tetap lakuin segala hal bukan buat diri sendiri atau buat orang lain, tapi buat Tuhan. Aku percaya kalau misalkan kita kasih yang terbaik, Tuhan pasti lihat dan orang-orang akan pakai orang-orang yang terbaik itu, orang-orang yang bisa kasih excellent. Dan aku percaya dengan kita setia di perkara-perkara kecil, Tuhan pasti percayakan kita dengan tanggung jawab yang lebih besar dan perkara yang lebih besar. Dan aku percaya lewat perkara-perkara yang lebih besar itu, lewat tanggung jawab yang lebih besar, kita harus bisa lewat berkat yang Tuhan udah kasih ke kita bisa juga memberkati orang lain. Itu aja sharing dari aku. Happy Sunday. Berikan kemuliaan buat Tuhan, saudara. Saudara, kita diberkati sama Tuhan untuk menjadi berkat, amin. We are blessed to be a blessing. Nah, saya percaya saudara, teman-teman semua di sini juga punya testimoni apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan saudara, dan gak cuman Erik yang bisa memberkati kita semua lihat video tadi, tapi semua bisa share praise report apa yang terjadi di kehidupan saudara. Karena itu di sini saudara, kita buka kembali, ada praise and prayer report. Saya percaya saudara bisa scan di sini dan saudara nanti bisa ngisi very simple, saudara. Kalau saudara yang ada kesaksian hidup, dan kalau saudara saksikan di form itu, nanti kita akan baca di mimbar ini dan kita sama-sama diberkati sama Tuhan. Gak cuman apa yang Tuhan perbuat dalam kehidup kita, tapi kalau saudara mengalami pergumulan, saudara yang mengalami challenge di tahun 2023, saudara juga bisa scan QR ini. Di situ ada pilihan prayer request, saudara bisa masukin apa yang rindu didoakan sama-sama di tempat ini. Kita akan sama-sama doakan dan tentu itu anonymous ya. Nggak ada yang tahu ini siapa yang request doanya ya. Praise and prayer report kita bisa berdampak juga buat orang-orang. Nah, saudara, hari ini ada sesuatu yang sangat spesial yang saya pengen sampaikan kepada saudara semua. Nah, kalau saudara lihat di ruang belakang itu sekarang, yang ruang kaca 11 itu dipakai untuk nursery untuk anak-anak. Nah, tapi setelah nanti ibadah kita selesai, ruangan itu akan berubah menjadi ruangan yang kasih kita experience yang baru, yaitu coffee lounge. Ya, yuk kita applause dulu. Udah disiapkan, saudara, coffee yang homemade, juga ada snack-snack, ya. Nah, mari saya undang semua untuk ke sana, kita bisa networking. Saya dengar di tempat ini ada barista, ada programmer, yang di ujung situ itu product manager, saya sendiri bagian IT, ya. Ada entrepreneur, ada yang punya brand, ada yang DevOps, wah macam-macam kita semua di sini, gitu, ya. Jadi mari kita selesai ibadah kita networking di sana, karena network zaman sekarang sangat penting. Network bisa buka pintu dan network bisa buka kesempatan-kesempatan baru di dalam kehidupan kita. Jadi saya percaya saudara, jangan malu, jangan sungkan, selesai ibadah jangan langsung keluar ke sana,
tapi mampir dulu ke sana, minum kopi, snack, saudara pasti akan bertemu dengan orang-orang yang sama interestnya sama saudara, ya. Dan saudara bisa perlebar jaringan network dan ada kesempatan-kesempatan baru yang saya percaya akan Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Ya, jadi ke Coffee Lounge setelah kita selesai ibadah, dan Coffee Lounge ini akan terus ada selalu di minggu keempat setiap bulan. Dan hari ini adalah hari yang pertama. Let's give him praise ya buat Tuhan. Nah saudara, mari kita siapkan hati untuk kita memberikan persembahan. Di depan bangku saudara ada QR yang saudara bisa scan, dan mari kita siapkan hati untuk memberikan yang terbaik buat rumah Tuhan. Karena kita percaya pekerjaan Tuhan adalah untuk jiwa-jiwa, dan lewat tempat ini Tuhan akan bekerja. Saya mungkin minta Andro untuk doa persembahan ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Karena kebaikan-Mu sungguh nyata Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Sekarang tiba saatnya Tuhan buat kami memberikan yang terbaik Tuhan buat Engkau Tuhan. Mengembalikan dari apa yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Amin. Biarkan apa yang kami kumpulkan ini Tuhan, semuanya hanya untuk memperluas dan memperlebar kerajaan-Mu saja ya Bapak. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Selagi saudara memberi, kami juga mengundang saudara untuk join Cool dan juga join volunteer. Saudara, kita di sini melayani sama-sama, semua volunteer, semua bekerja di rumah Tuhan. Saudara juga bisa join Cool, ada QR code-nya yang saudara bisa scan ya. Nah, nanti kalau saudara bingung tentang Cool, tentang volunteer, apa sih pelayanan di daerah mana sih bisa melayani? Makanya nanti datang ke Coffee Lounge. Di situ saudara bisa nanya, saya bisa pelayanan apa, saya bisa ikut Cool yang mana ya. Dan saya percaya di dalam Cool dan di dalam pelayanan kita bisa bertumbuh bersama. Amin saudara. Satu yang terakhir, bulan depan kita punya tema khusus. Ya, tolong ditampilkan multimedia. Temanya bulan depan adalah Relationship Matters. Kita akan belajar tentang relationship. Gak cuman soal dating, gak cuman soal marriage. Bahkan soal singleness juga kita akan belajar. Dan di minggu keempat di Februari kita akan dilayani juga oleh pendeta tamu yang tidak kalah memberkatinya daripada hari ini ya saudara. Sekian pengumuman, sekian ajakan dari saya kembalikan kepada Reinhard, silakan. Shalom teman-teman 2PM. Shalom teman-teman 2PM. Iya, jadi aku hari ini di sini pengen sharing sedikit sebelum kita masuk penyembahan. Coba ada sukacitanya hari ini di tempat Tuhan, di rumah Tuhan ada sukacitanya, coba boleh lambaikan tangannya. Ya mungkin I'm so glad to be back. Dari minggu lalu mungkin pada cari angpau kali ya. Ya hari ini aku percaya kalau kita kesini untuk bukan cari angpau tapi cari Tuhan Yesus ya, amin. Ya jadi aku mau sedikit sharing tentang perjalanan aku udah ada di komunitas 2PM ini selama ya sampai sekarang ini gitu. Dan aku pengen sedikit sharing kalau as you know juga 2PM ini punya visi dan misi as home and a hub ya. Jadi kalian juga tahu 2PM your home and a hub. Kita pengen banget di sini kalian semua merasakan, kita semua merasakan dari pelayan, dari jemaat semua ngerasain kalau kita semua ada di dalam rumah gitu. Jadi menurut aku sangat bersyukur punya leaders, punya semua teman-teman pelayanan yang selalu give their best, memberikan yang terbaik untuk kita bisa ngerasain untuk berasa seperti di rumah sendiri gitu. Di gereja tapi di rumah sendiri gitu. Makanya juga tadi lihat sendiri di belakang ada Coffee Lounge juga, ada request to join volunteer, join Cool semuanya. Dan aku mau ngajak semuanya, kita semua untuk selalu jangan non aktif gitu, jadi aktif gitu. Misalkan cobalah sekali-sekali kita datang ke Cool, datang ke volunteers gitu, cobalah di scan QR-nya, nanya-nanya ke kita. Itu karena yang aku ngerasain adalah di saat kita kenal satu sama lain, kayak kiri kanannya di saat kita menyembah Tuhan, kita punya teman-teman yang kita kenal lah mukanya gitu. Kita di saat menyembah juga kita akan lebih leluasa. Jadi bisa angkat tangan kita gak malu-malu, kita gak perlu pakai topeng yang biasa kita datang di hari Minggu gitu. Kita bisa jadi diri sendiri lah kalau di rumah. Dan menurut aku itu adalah definisi dari home. Dan itu yang aku rasain selama aku udah di 2PM ini. Dan aku juga rindu untuk
semua teman-teman juga bisa ngerasain yang aku rasain gitu. Untuk jadi feels belong gitu. You belong in this home. Dan aku mau ngajak kita semua untuk ya selalu bersama-sama kita rasain lah kalau di sini kita udah di welcome, kita berikan yang terbaik. Di saat kita mau menyembah juga, aku mau undang kita semua untuk bangkit berdiri yuk. Saat kita mau menyembah, kita praktekin sekarang, kita angkat tangan kita just be yourself, just berikan yang terbaik untuk Tuhan. Gak perlu malu-malu di kiri kanan, karena ini rumah kita. This is our home. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita nyanyi ini bareng-bareng. Now my heart is open now. Your love puts fences, breaks my defenses down. Call Jesus, I'm letting go. Your grace is greater than every failure now. I'm coming home. I know I am home, safe within my Savior's arms, right back where I belong. Sit home, home, I've forgiven. Home, I hear heaven's angels sing. Father, you welcome me. Kita beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita buka hati kita semua untuk Tuhan. Just let Him in. Biar hadirat Tuhan masuk. Jamah kami Tuhan. Sing it for Father, you broke my fall. Your mercy found me, wraps around me now. I'm coming, now I'm running home. I know I am home,
Kami undang Roh Kudus, jamah kami Tuhan. Kami siap Tuhan, kami buka hati kami. We open up our hearts for you, Jesus. It's all for you, God. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. Mari terus sembah Dia. Tuhan hadir di tempat ini. Dia rindu melihat setiap anak-anaknya datang bawa pujian penyembahan yang terbaik. Mari bawa sembahmu bagi Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Hanya Kau yang layak terima segala pujian, segala penyembahan kami. Kami berikan yang terbaik hanya untukmu Tuhan. Haleluya. Bawa setiap kami Tuhan itu. Syakarabalalabayu. Kami rindu hadirat-Mu. Penuhi setiap kami. Penuhi kami Tuhan. Ya lalabaya syakarabalalabayu. Bertahtalah Engkau atas pujian kami ya Tuhan. Syakarabalalabayu. Oh Yesus, kami rasakan Engkau Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan dalam hidupku hanya untuk. Mari sambil angkat kedua tanganmu nyanyikan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan. Ini kerinduan kami. Hanya untuk Yesus, Yesus.
church. We can do better than this. Come on, give highest praise to Him. Come on, hallelujah, hallelujah. Tuhan, Kau begitu baik bagi setiap kami. Kau Bapa yang mengerti apa yang kami perlukan. Dan di saat kami perlukan, kami gak bisa pikir Tuhan tepat berikan sesuai apa keperluan kami. Pikiran kami terbatas. Otak kami terbatas menyelami cara Tuhan bekerja. Tapi satu hal iman kami mengajarkan. Segala yang kita perlukan Tuhan pasti sediakan. Alkitab berkata dalam rumah Tuhan ada berkat Tuhan tercurah. Dalam rumah Tuhan ada pemulihan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Dalam rumah Tuhan segala sesuatu mungkin dan pasti terjadi. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami rindu belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita dalam rumah Tuhan, amin. Amin. Boleh yang ada sukacita lambaikan tangannya. Haleluya. Saya izin lepas masker ya Pak Bu. Saya dari 2 ibadah tadi pelayanan di bawah, jadi suaranya udah mulai habis. Jadi saya takut kalau pakai masker suaranya tidak terdengar dengan jelas. Tapi saya bisa pastikan saya dalam kondisi yang sehat dan siap melayani Tuhan. Amin. Ya, berapa banyak yang rindu mendengar firman Tuhan? Ya. Saya pribadi mewakili keluarga 316 dan juga pribadi mengucapkan kongsi face ya. Saya bingung ngomongnya. Jadi kan saya kasih gitu ya ke karyawan papa itu WhatsApp saya ngomongnya aneh-aneh. Ada yang kongci pace, ada yang kyongi apa gak jelas. Tapi yang penting selamat tahun baru. Imlek biar tahun ini ada berkat Tuhan terus tercurah bagi kita. Amin ya. Sedikit saya kasih tahu anak saya 1 ya Pak Bu ya. Jadi kalau habis ini tergerak hatinya anak saya 1 itu aja cukup. Tuhan yang bergerak dalam hati Bapak Ibu Saudara. Amin. Berapa banyak yang siap rindu belajar firman Tuhan hari ini? Ya, berapa banyak yang rindu? Kayaknya kurang ini gitu. Semangat semua firman Tuhan, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah. Saya tuh senang sekali Pak Bu ya, berapa bulan belakangan ini kita semua rasanya senang gitu ya. Kayaknya pandemi, saya tidak mendahului kedaulatan Tuhan, tapi saya rasa sudah mulai ada ujungnya gitu ya. Sudah mulai ada pelonggaran, pembebasan. Nah satu gitu ya, jadi akhir tahun itu kemarin adik saya pesta menikah, kami acara keluarga, lalu kemarin kita Imlek, lalu kemarin ada saudara saya tunangan. Ada satu yang saya lihat ada perubahan kalau Bapak Ibu sadar. Kalau kurang lebih 5 tahun yang lalu itu kalau semua disuruh foto gaya bebas pasti tangannya begini ya. Dulu tuh 5 tahun lalu ya. Terus belakangan 5 tahun terakhir kalau suruh gaya bebas pasti begini ya. Gaya bapak-bapak ya. Sekarang kalau foto gaya bebas semua tangannya pasti begini ya. Sampai oma-oma saya juga, oma popo begini gayanya. Popo saya bingung apa ya. Semua begini bisa? Ya sekarang tangan kanannya diangkat. Masukin ke kantong, kalau 1, 2, 3 kita kasih gini ke kiri kanannya, bisa ya? Oke, tangan kanan masuk kantong, 1, 2, 3, iya. Ya ada harus rumah Tuhan harus sukacita, amin. Sekali lagi ya, tangan kanannya masuk kantong, 1, 2, iya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, amin. Yuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Boleh slide-nya ditampilkan. Kalau boleh dibantu dari teman-teman multimedia biar nanti slide-nya aja yang ditampilkan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara terberkati mau di foto slide-nya mau di forward silakan lakukan. Jadi nggak usah di switch ke saya karena saya yakin Bapak Ibu bisa lihat saya dengan cukup jelas. Amin ya. Jadi firman Tuhan hari ini saya beri judul Greater Faith. Iman yang besar, iman yang berkuasa, iman yang mampu melakukan apa yang jauh lebih daripada kita pikirkan. Ya, slide berikutnya. Harus Bapak Ibu mengerti bahwa iman yang besar itu berbeda dengan iman yang buta. Ya, hanya karena kita punya greater faith, iman yang besar bukan berarti iman kita tidak didasari oleh dasar yang benar kebenaran firman Tuhan. Jadi ada perbedaan yang besar antara greater faith dan blind faith. Iman yang besar, iman yang mempunyai visi, iman yang berkuasa dengan iman yang buta. Ya, karena waktu saya tidak bahas mengenai blind faith ya, tapi saya mau fokus kepada greater faith, iman yang besar, iman yang berkuasa. Ya, Lukas 11 ayat ke-9 dan 10. Saya yakin Bapak Ibu semua pasti sudah pernah dengar firman Tuhan ini. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta,
menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Siapa yang belum pernah dengar firman Tuhan ini? Semua pasti dengar, semua pasti suka. Karena kita suka, kalau kita ketuk pintu dibuka, kalau kita cari ketemu, kalau kita minta diberikan. Alkitab berkata semua firman Tuhan itu harus tergenapi. Tapi khusus ayat ini saya bingung, rasanya seringkali kita rasa tidak terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita minta, gak dikasih. Karena kita cari, gak ketemu. Karena kita ketuk pintu, tidak dibuka. Semua suka ayat ini. Saya pun suka. 20 tahun saya tanya Tuhan, katanya firman Tuhan harus digenapi. Semua harus terjadi. Tapi kenapa ayat ini seringkali tidak terjadi? Ya, slide berikutnya. Berapa banyak di antara kita yang merasa kecewa? Karena kita tidak menerima apa yang kita minta, karena kita tidak mendapatkan apa yang kita cari, dan pintu yang terus tertutup sekalipun kita terus sudah ketuk, dan ketuk. Saya pernah ngalamin ini. Saya pernah ada di titik saya rasanya udah cari tapi gak ketemu. Saya ketuk tapi gak kebuka. Lalu awal tahun ini waktu saya perenungan, Tuhan bawakan saya pengertian mengenai greater faith, mengenai iman yang besar. Nanti di akhir firman saya akan jelaskan apa maksud daripada firman Tuhan ini. Dan rasanya bukan Tuhan tidak bekerja, tapi dibutuhkan iman yang besar untuk mengerti apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Next slide. Nah, kita akan belajar dari kitab Daniel, Bapak Ibu Saudara. Next slide aja, Daniel pasal yang ketiga. Jadi ceritanya ada raja namanya Raja Nebukadnezar. Jadi raja itu dia bikin patung yang besar. Dan raja itu buat peraturan begini. Setiap kali ada bunyi-bunyian, ada musik, semua orang harus sujud menyembah kepada patung itu. Ya, jadi ketika ada bunyi-bunyian, ada musik, semuanya tanpa terkecuali harus sujud menyembah kepada patung itu. Sampai muncullah cerita ini Bapak Ibu Saudara, di mana ada beberapa tokoh, mereka putuskan untuk tidak mau menyembah patung itu dan mereka sudah tahu apa yang akan menjadi konsekuensinya. Daniel pasal ketiga ayat ke-15 dan 17 berkata, sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab pada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Greater faith yang pertama berbicara apa Bapak Ibu Saudara? Next slide. Greater faith itu sadar dan memposisikan Tuhan di atas segala persoalan. Sadrak, Mesak, Abednego tahu ini ceritanya game over punya. Semua masuk dapur perapian tapi dibilang apa? Tidak ada gunanya. Saya jawab Raja. Yang saya tahu Tuhan yang saya puja sanggup melepaskan saya. Itu baru iman yang besar. Iman yang berkuasa apa? Ketika datang kepada Tuhan. Kita memposisikan Tuhan di atas segala persoalan. Tuhan bukan jalan terakhir kalau nggak ada. Tapi Tuhan satu-satunya jalan untuk mujizat datang dalam hidup ini. Berapa banyak di antara kita sudah mulai lupa esensi dan kuasa dalam berdoa. Ini saya ya. Saya tuh kemana-mana kayak sebelum setir mobil biasa saya doa. Tuhan saya mau pergi, Tuhan jagai, lindungi. Mau makan, doa. Saya pernah kadang gitu ya, lagi setir mobil mau doa, Tuhan terima kasih atas, berapa kali kita sering keselip gitu ya. Mau doa makan taunya doa tidur, mau doa tidur doa makan. Banyak di antara kita doa udah jadi rutinitas, kita gak percaya kuasa doa. Tapi greater faith, iman yang besar mengajarkan, di tengah persoalan terbesar, Sadrak, Mesok, Abednego bilang apa? Gak ada gunanya saya jawab Raja, yang saya tahu Tuhan yang saya puja sanggup melepaskan saya. Karena iman yang besar mengerti, memposisikan Tuhan di atas segala persoalan. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu belajar sesuatu hari ini, amin ya. Semangat ya, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Nah, kisahnya lanjut Bapak Ibu Saudara di slide berikutnya. 17 tadi mereka bilang apa? Nggak ada gunanya. Yesus pasti sanggup melepaskan saya. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja
dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Dia bilang apa? Tapi kalaupun Tuhan gak kerjakan, aku tetap setia sekali Yesus tetap Yesus. Slide berikutnya. Greater faith mengerti, berserah kepada kehendak Tuhan, bukan apa pokok doa kita. Iman yang besar mengerti bahwa kehendak Tuhan di atas dari segala macam pokok apa yang kita doakan. Yesus pun juga berkata apa waktu dia terakhir sebelum disalib? Tuhan, jika mungkin cawan ini berlalu, tapi jika tidak, biar kehendak-Mu lah yang jadi. Gampang gak Bapak Ibu ngomong gitu? Semua kalau doa sakit mau minta sembuh. Ada yang bisa bilang, tapi kalau gak sembuh, kehendak Tuhan yang jadi. Saya rasa itu iman yang benar-benar berkuasa. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, iman yang besar berbicara apa? Kehendak Tuhan di atas pokok doa permasalahan kita. Tahun lalu Bapak Ibu Saudara, di salah satu jemaat pengerja atau salah satu keluarga besar 316 itu berduka. Ya, ayahnya dipanggil pulang dan saya waktu itu diminta keluarga untuk melayani ibadah kedukaan. Ya, jadi ceritanya kurang lebih Bapak Ibu Saudara waktu itu kurang lebih hampir 9 bulanan yang lalu ya, tengah-tengah pertengahan tahun saya lupa exact date and month-nya. Saya itu lagi di rumah minggu. Saya itu biasa kalau udah malam saya biasa cenderung gak terlalu perhatikan handphone gitu ya. Karena kecuali ya memang pekerjaan atau pelayanan yang penting yang memang harus saya balas ya saya balas. Tapi biasanya yang umum-umum di Trisisi udah tahu, Kojuan mah di atas jam 9 pasti udah tidur, udah gak ada yang cari gitu ya. Jadi mereka sudah tahu dan saya biasa balas saya itu jam 6 pagi, jam 7 pagi, jam 5 pagi karena saya biasa cenderung bangun pagi. Tapi saat itu malam saya ingat sekali saya lagi di ruang makan gitu ya sama istri saya lagi makan, tiba-tiba handphone bunyi terus. Jadi saya udah kamu lihat dulu, males lihat dulu penting. Semua masuk dari Caring CK7, tim Caring 316 semua masuk. Kojuan penting-penting semua telepon saya baca. Ternyata dia itu ternyata papanya koma masuk rumah sakit kondisi sudah tidak sadar. Lalu keluarga semua bilang sama saya, Kojuan jangan bilang-bilang dulu dia ya. Karena anaknya itu posisinya lagi di luar negeri, lagi kuliah. Dia dapat beasiswa, pasportnya ditahan jadi gak bisa pulang. Kalau dia pulang tanpa seizin universitas, beasiswanya di cancel, dia harus bayar denda. Jadi saya bilang, Kojuan jangan ngomong, ya sudah jangan ngomong. Ya udah kita semua bantu doa. Lalu saya pagi bangun, tiba-tiba saya dengar akhirnya putrinya, anaknya tahu kondisi udah gak sadar. Dan Tuhan bekerja ajaib, tiba-tiba pasportnya dikasih, dia bisa pulang ke Indonesia dengan tenang. Jadi ada pengecualian lah ya dalam kasus dia. Tiba-tiba dia pulang, singkat cerita, papanya dipanggil Tuhan pulang ke surga dan saya diminta melayani. Saya bagikan firman Tuhan, biasanya kalau kita rumah duka tiba-tiba pasti di penghujung, boleh keluarga datang memberikan kesaksian. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, saya selalu merinding kalau cerita ini. Putri usia 20 tahun, seorang putri, di depan banyak keluarga besar. Dia datang, dia bilang ini. Bapak Ibu, waktu aku pulang, aku langsung masuk ke ruang ICU, posisi papa udah gak sadar. Di saat itu aku cuma doa sama Tuhan. Aku tidak pernah bertanya Tuhan sanggup menyembuhkan atau tidak, karena Tuhan pasti sanggup. Tapi aku mengerti, kalau Tuhan pilih yang terburuk terjadi, berarti Tuhan lihat aku dan mama sudah siap untuk ditinggalkan. Pak Bu, anak umur 20 tahun bisa ngomong begitu. Saya juga kehilangan keluarga, gak pernah saya bisa ngomong begitu. Tapi Tuhan ingatkan, iman yang besar, kehendak Tuhan di atas apa yang menjadi pokok doa kita. Apakah itu gampang Pak Bu? Enggak. Kita hanya fokus kepada pokok inti doa. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, Tuhan ini, Tuhan itu. Tapi pernah gak kita tanya, apakah itu kehendak Tuhan dalam hidup kita? Karena saya yakin percaya, kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti diberikan dengan caranya yang ajaib dan tepat pada waktunya. Tapi butuh iman yang besar untuk mengerti kehendak Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, lanjut kisahnya. Next slide. Kita tahu ceritanya, saya ada satu quote gitu ya. Just because God doesn't answer the way you want it to be, it doesn't mean God doesn't answer your prayer. Hanya karena Tuhan tidak menjawab doamu sesuai dengan apa yang menjadi pokok doamu, bukan berarti Tuhan tidak pernah menjawab doa Bapak Ibu Saudara. Amin ya. Kita lanjut kisahnya ya. Kisahnya lanjut, lalu setelah dia bilang, enggak mau, pasti Tuhan bela. Tapi kalau Tuhan gak bela, saya mau make it clear.
saya tetap gak mau sembah. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego dan menyampaikan orang ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain. Dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego itu ke atas. Setelah mereka melakukan deklarasi perlawanan tetap, raja marah. Perapian dibuat menyala, dipanggil orang kuat. Kamu ikat dia, ikat paling kuat. Kita berpikir rasanya udah gak ada jalan lagi buat orang ini. Pasti game over, gitu ya. Dan apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu Saudara? Slide berikutnya. Iman yang besar mengerti bahwa doa tidak selalu membawa kita kehidupan tanpa tantangan. Mereka kurang besar lagi apa imannya sih? Mereka sudah lakukan yang terbaik, berserah kepada kehendak Tuhan. Tapi Alkitab ajarkan apa? Hanya karena kita berdoa, bukan berarti hidup kita tanpa tantangan. Mereka bisa bilang Sadrak, Mesak, Tuhan mau apa lagi? Kok malah udah doa rasanya malah dipersulit. Kok udah doa malah apinya lebih panas. Kok udah doa malah diikat gak ada jalan keluar. Pernah kita ada dalam kondisi justru udah doa berserah. Ternyata malah semakin kita diikat, dibelenggu gak ada jalan keluar. Tapi butuh iman yang besar untuk mengerti. Bahwa hanya karena kita berdoa tidak selalu membawa kita kehidupan tanpa tantangan. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu Saudara bilang aku udah ke gereja. Kok hidupku masih dalam tantangan. Itu artinya kita dalam track yang benar. Karena kita percaya tahun ini kita akan bangkit dan jadi pemenang. Kalau Bapak Ibu Saudara mau bangkit berarti harus ada jatuh dulu. Tapi saya yakin percaya. Kita mungkin jatuh tergeletak tapi tahun ini. Tahunnya untuk kita bangkit dan menjadi pemenang. Katakan amin Bapak Ibu Saudara ya. Iman yang besar mengerti. Berdoa. Bukan artinya kita berdoa jalan tol semuanya mulus, highway, freeway, semua plong, enggak. Tapi satu hal, pemeliharaan Tuhan sempurna di tengah segala macam tantangan, persoalan yang ada. Amin, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya, kita belajar sesuatu hari ini mengenai iman yang besar, amin. Ya, poin yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Slide sebelumnya. Masuk ke Daniel 3 ayat yang ke-28, 29. Saya skip beberapa slide karena waktu ya. Ya, poin yang keempat mengenai greater faith, iman yang besar. Berkatalah Nebukadnezar, ya kita tahu ceritanya ya, mereka dimasukkan ke dapur perapian, mereka diangkat, itu bersih semua. Bahkan raja bilang, masuknya 3 kok jadi 4, ada malaikat Tuhan yang melindungi ya. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Kalau imannya udah besar Bapak Ibu Saudara ya. Kita mengerti, next slide. Kalau Tuhan punya terlalu banyak cara untuk menolong kita. Kadangkala bukan Tuhan gak tolong kita. Tapi iman kita kurang besar, kurang berkuasa untuk percaya bahwa Tuhan punya terlalu banyak cara untuk menolong kita. Sadrak, Mesak, Abednego. Kita pikir ini udah hitungannya hidup dan mati. Apinya tambah besar, diikat, jelas apinya yang ngangkatnya meninggal, berarti artinya apinya gak main-main. Tapi greater faith mengerti, Tuhan punya terlalu banyak cara untuk menolong Bapak, Ibu dan Saudara di tempat ini.
Bapak Ibu Saudara masih percaya atas kuasa doa? Tapi dibutuhkan iman yang besar untuk mengerti kalau Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu hari ini? Amin ya. Ya, saya berdoa boleh apa yang disampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Saya tutup firman Tuhan, saya boleh minta musisi, pemain musik. Masuk tahun ini Tuhan rindu setiap kita untuk berserah dan bergantung kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan bukan terserah Tuhan. Bergantung kepada Tuhan bukan tergantung Tuhan. Hari ini kita banyak berserah dan bergantung karena kita percaya Tuhan masih sanggup bekerja bagi setiap kita. Saya boleh minta tambahan 5 menit Bapak Ibu Saudara, boleh ya? Kalau Bapak Ibu Saudara ingat kurang lebih di bulan Mei itu saya pernah bagikan firman Tuhan dan waktu itu saya kesaksian. Jadi ceritanya saya recall sedikit ya. Putra saya itu usia kurang lebih 1,5 tahun, kurang lebih waktu itu dia sakit. Sakit batuk itu 2 mingguan lebih gak sembuh-sembuh. Kita udah bolak-balik dokter gak ketemu, akhirnya kita putuskan ke salah satu profesor yang cukup terkenal. Kita datang ke profesor, kita berobat, ya setelah selesai waktu itu masih pandemi, lalu saya bilang ke istri anak saya, udah kamu tunggu di bawah, tunggu di mobil, saya yang atur semuanya. Saya bayar, saya tebus obat, segala macam. Waktu itu saya nunggu lagi antri, tiba-tiba dipanggil sama petugas kasir. Anak Clayton, boleh? Oh ya saya papanya. Saya datang, tiba-tiba suster bilang, Pak dari profesor gratis, gak perlu bayar jasanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saya gak bayar. Saya pikir rasanya ya kebetulan lah ya itu ya mungkin profesornya. Saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara ya. Sampai hari ini, sampai saat ini. Saya udah 10 kali gratis di tempat itu. Sampai saya ke kasir gratis lagi. Udah 1 profesor 3 dokter kasih saya gratis. Sampai sekarang karena kalau guyon gitu sama istri ya kalau habis berobat. Saya gak nanya Clayton sakit apa. Gratis apa bayar kita hari ini, kan jahat juga bener juga ini kita lama-lama ya. Tapi dari situ saya mengerti Bapak Ibu Saudara bahwa dan Tuhan bicara lewat ayat ini. Slide berikutnya. Di Lukas 10, lanjutan yang tadi tuh. Lanjutan gimana kita minta ketuk, harusnya kalau saya penulis Alkitab selesai, udah mau ngomong apa lagi. Kenapa dilanjutin ini? Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya, itu ganti ikan. Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tiba-tiba Tuhan bicara mati saya. Kalau anakmu sakit Tuhan kasih sembuh, itu bukan mujizat. Karena Bapa pasti lakukan itu. Kalau kamu minta yang baik, Bapa pasti kasih yang baik. Selama ini Tuhan bicara apa? Bukan kita cari gak ketemu, tapi Tuhan kasih kita carinya yang itu-itu aja. Tuhan kasih yang baru, kita maunya yang lama. Bukan kita ketuk pintu gak terbuka, tapi Tuhan kasih pintu yang lain, kita fokus kepada pintu yang sama. Bukan kita minta Tuhan gak kasih, Tuhan pasti kasih. Cuman ketika yang Tuhan kasih gak sama dengan yang kita minta, kita bilang Tuhan gak kasih. Tapi Alkitab jelas berkata, Bapa kalau kamu minta roti, Tuhan kasih roti. Kalau kamu minta yang baik, Tuhan pasti sediakan. Sekarang saya ngerti, semua Alkitab pasti digenapi. Minta pasti akan diberikan. Minta Pak Bu, minta pasti Tuhan kasih. Hanya karena Tuhan gak kasih yang kamu minta, bukan berarti Tuhan tidak jawab doamu. Tetap cari Bu, cari sampai ketemu. Tuhan pasti ketemu. Hanya karena kamu yang cari beda dengan yang hilang, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Karena satu yang saya tahu, yang Tuhan gantikan pasti jauh lebih besar daripada yang terhilang. Ketuk pintu terus, ketuk. Tapi lihat kiri, jangan-jangan Tuhan bukakan pintu yang baru. Karena Alkitab berkata, tidak ada Bapa yang jahat. Kalau kamu minta, Tuhan pasti berikan. Lalu saya pikir, kalau anak saya gratis, bukan mujizat wah yang gimana. Karena saya tahu Bapa pasti sediakan apa yang kita perlukan. Tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Sama-sama kita berdiri. Dipuji dan disembah. Dia layak disembah Pak Bu. Dia jawab doa kita atau enggak? Dia layak disembah. Layaklah Kau Tuhan
dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Mari sama-sama kita katakan, yes. Larabala-rabala-rabala-rabala-rabala-rabasande. Dipuji. Terus mari kita, dia layak dipuji Bapak. Terus sembah dia. Terus puji Tuhan. Terus sembah dengan segenap hati kita. Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami, mengingatkan kami untuk kembali meminta, mengetuk, dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya kami menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya orang-orang yang mendengar Tuhan. Tapi biar kiranya kami melakukannya di setiap hari, supaya kami membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan, silakan duduk saudara-saudara. Wow, siapa yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Sangat diberkati saudara-saudara ya. Tetapi saya merasakan bahwa kita harus sering-sering undang Juan Lesmana ke sini. Amin saudara-saudara ya. Tapi mungkin kalau boleh kita titip salam, jangan panggil kita Bapak Ibu ya. Karena kita ini masih muda semua. Ya, luar biasa. Saya sangat diberkati saudara-saudara oleh firman Tuhan, dan tentunya tadi seperti Pastor Randy sudah jelaskan, di bulan Februari kita akan berbicara tentang relationship. Nah teman-teman, mungkin di sini kita sedikit berbeda dengan ibadah raya. Kenapa? Karena memang porsinya adalah untuk dewasa muda. Porsinya tentang bagaimana kita bisa menghadapi hidup ini bersama-sama di usia emas di dewasa muda. Nah tidak bisa saya tekankan lebih penting lagi bahwa sangat penting untuk kita bisa bergabung di dalam yang namanya komunitas. Karena teman-teman di sini saya percaya di usia dewasa muda yang pertama pastinya kita sedang meniti karir. Banyak overtime, banyak harus travel. Di usia dewasa muda biasanya kita mungkin lagi mau menikah, lagi cari pacar, ya, atau masih punya anak kecil. Di usia dewasa muda biasanya mungkin kita masuk ke dalam fase di mana orang tua kita sudah mulai berumur dan mungkin kita harus take care of them. Jadi banyak sekali tantangan yang terjadi di usia dewasa muda ini. Oleh karena itu saya rindu kita semua tertanam di dalam 2PM. Bukan sekedar datang setiap minggu, tetapi sungguh-sungguh tertanam di dalam komunitas, saudara-saudara. Karena kenapa? Karena saya percaya bahwa kalian tidak harus struggle menghadapi tantangan-tantangan dengan sendiri, tetapi bisa bersama-sama dengan kami. Amin, saudara-saudara. Mungkin kita tidak punya jawaban buat teman-teman, tetapi at least kita bisa menjadi teman yang baik. Dan ada bersama-sama teman-teman untuk menghadapi semuanya. Jika teman-teman di sini yang sudah menikah, kita mempunyai cool khusus yang kita beri nama 2-to-1, yaitu cool young couples. Kalau teman-teman young professionals ya juga ada beberapa cool, ada 4-5 cool yang bisa kalian join. Ada yang online, ada yang offline, ada yang di Sunter, ya saudara-saudara bisa join. Nah tentunya kalau saudara-saudara diberkati oleh ibadah hari ini, boleh di-scan di depan kursi saudara-saudara ada angket. Di situ boleh di-scan, ambil waktu sedikit 1 menit di-scan supaya kenapa kita membutuhkan feedback supaya kita bisa semakin improve di dalam ibadah kita dan pelayanan kita. Ya saudara-saudara, terima kasih. Haleluya. Haleluya, terima kasih. Saya dengar Cool Sunter Paradise minggu ini ada badminton ya. Ada badminton saudara-saudara hari Jumat malam di Sunter, betul? Di Sunter. Nah teman-teman kalau mau join badminton hari Jumat malam bisa hubungi Andrew. Andrew bisa bangkit berdiri supaya teman-teman bisa lihat bangkit berdiri. Iya ini orangnya, nanti bisa hubungi dia. Dia juga masih single ya teman-temannya. Mungkin sekalian gitu ya. Haleluya. Ada badminton.
Dan Cool Young Couples, kalau nggak salah bulan Februari ada acara untuk kita dating bersama-sama, saudara-saudara. Suami istri dating bersama-sama. Dan tentunya banyak acara lainnya yang luar biasa. Haleluya. Saudara-saudara siap untuk kita mengakhiri ibadah kita? Silakan kita bangkit berdiri. Mungkin tadi belum doa syafaat, kita doa syafaat sebentar. Nah saudara-saudara, mungkin perbedaan antara kita dengan ibadah raya adalah mungkin kalau di ibadah raya ada pendoa syafaat. Kalau di 2PM, semua dari kita adalah pendoa syafaat. Ada amin saudara-saudara? Ya, jadi kita semua pendoa syafaat. Ya, tapi tadi seperti Pastor Juan bilang katanya pandemi kelihatannya sudah ada titik terang. Kita doakan yuk untuk Indonesia 2023, amin saudara-saudara. Supaya ekonomi berjalan dengan baik, pekerjaan kita tidak terganggu, ya mata pencaharian kita tidak terganggu, semuanya berjalan dengan lancar. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa semua sama-sama. Kita semua pendoa syafaat di sini. Bapak kami berdoa kepadamu Tuhan. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Untuk Indonesia Tuhan. Kami bawakan Tuhan. Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kiranya Tuhan Kau berperkara atas bangsa kami. Tuhan supaya Tuhan boleh pulihkan bangsa ini lebih cepat Tuhan. Lebih cepat lagi dan bangkit lebih kuat lagi Tuhan Yesus. Kami berdoa dari segala segi pemerintahan, dari ekonomi, dari politik, dari kestabilan politik dan keamanan Tuhan. Kami ucapkan berkat atas negara ini. Kami juga berdoa untuk Presiden Jokowi dan segenap jajaran pemimpin di bawahnya. Tuhan berikan hikmat dan takut akan Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa untuk gereja kami Tuhan. Terima kasih untuk gereja yang sungguh-sungguh Tuhan memberikan wadah dan kesempatan untuk para dewasa muda boleh melayani dan beribadah. Kami mengucapkan berkat untuk Pak Niko, untuk Dr. Yanto, untuk semua jajaran pemimpin dan juga segenap pemimpin di 2PM juga Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami. Mari saudara-saudara kita doakan keluarga kita. Ucapkan berkat atas keluargamu, atas saudaramu, kakak, adik, orang tua, siapapun itu, istri, suami. Ucapkan berkat, kalian pendoa syafaat. Sembarene matu kira mata ramat sembara bala-bala. Oh haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kami berdoa untuk keluarga kami. Kiranya berkat Tuhan ada atas hidup mereka Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan pulihkan. Tuhan yang sedang bermasalah Tuhan tuntun mereka di dalam kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami. Tidak ada satupun yang tidak diselamatkan. Semuanya diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jemaat-jemaat yang dikasihi, angkatlah kedua belah tanganmu. Dan terima berkat dari Allah Bapa. Kasih dari Kristus Yesus. Dan penyertaan Roh Kudus. Biar kiranya setiap langkahmu, engkau membawa kemuliaan bagi namanya. Di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan. Amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan saudara-saudara. You won't give up on me. You won't give up on me.